Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farastita Nurhuda, mahasiswa S2 ULBI, Program Studi Magister Manajemen Logistik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, program studi Magister Manajemen Logistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan. Di sini saya memperoleh ada 3 soal tersebut akan saya olah menggunakan aplikasi POM for Windows. Untuk soal yang pertama, di sini keterangannya di sini ada soalnya distributor ISD Log merupakan distributor berbagai macam merek minyak goreng untuk area Bandung Raya. Minyak goreng lezat kemasan 2 liter adalah produk yang paling besar permintaannya setiap bulan. Data berikut adalah penjualan produk ini pada periode Mei 2024 sampai April 2025 dalam satuan karton. Nah, di sini ada periodenya untuk periode bulan ke-1 sampai ke-12 untuk penjualannya. Di sini ada plus NI, di mana NI saya nanti adalah 22. Jadi untuk data ini akan ditambah dengan 22. Nah, untuk pertanyaan soal yang pertama, lakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan dengan menggunakan aplikasi POM for Windows dengan menggunakan metode terbaik. Yang kedua, jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Oke, di sini saya ada data Excel-nya. Untuk penjualannya tadi saya sudah sebutkan. Untuk yang data ini untuk ditambah 22 diperoleh data untuk dari bulan pertama sampai ke 12 bulan ke depan, yaitu sebesar sekian. Untuk data ini akan kita olah menggunakan aplikasi POM. Baik, untuk aplikasi POM-nya kita bisa pilih untuk di modul. Dari modul kita bisa pilih untuk yang forecasting, karena kita akan melihat meramalkan untuk periode ke depannya. Pilih yang forecasting, sudah, lalu kita pilih yang file, new, dan kita pilih yang time series. Untuk number of pass periodnya kita pakai yang 12 karena kita akan melihat hasil yang 12. Untuk datanya kita pilih dari bulan Mei karena yang kita pakai dari Mei 2024 sampai April 2025. Klik OK. Lalu kita masukkan data demand-nya. Nah, dapat kita peroleh. Setelah datanya sudah masuk, kita pilih yang solve. Untuk metodenya, di sini saya akan menggunakan metode yang trend analysis. Sudah pakai trend analysis, baru kita klik yang solve. Oke, baik. Di sini kita akan bisa melihat untuk periode untuk 12 bulan ke depan. Kita pakai di sini ada yang periode ke-13 sampai ke-24 karena yang dipakai adalah 12 bulan ke depan kan. Nah, untuk hasil forecastingnya kita bisa lihat untuk data-data yang ada di sini. Ini merupakan data-data hasil forecastingnya atau peramalan untuk periode 12 ke depan. Di sini juga kita memperoleh data MAD-nya sebesar 1160,65, terus ada juga mean square error-nya, ada standar error atau standar error-nya. Nah, kita juga bisa melihat grafiknya, kita bisa pilih Windows, habis itu kita pilih yang graph. Nah, untuk di sini ada data time, ini untuk 12 bulan ke depan, untuk demand-nya juga ada, atau permintaannya. Untuk garis yang warna hitam ini merupakan data yang tadi kita peroleh. Nah, untuk forecast-nya di sini ada yang garis titik-titik warna biru. Ini merupakan data dari peramalannya. Data peramalannya terus menaik dari perhitungan POM-nya. Nah, untuk soal selanjutnya itu kan ada untuk yang ini. Jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Untuk jumlahnya kita bisa pakai data yang tadi yang dua periode, future periodnya, pakai yang forecast-nya. Ini tinggal kita jumlahkan, maka hasil totalnya ada sekian 152
152.820. Baik, untuk untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 2 di mana ada demand untuk 12 bulan ke depan didasarkan pada penjumlahan hasil ramalan 12 bulan ke depan pada soal nomor 1, yaitu ada di 152.820 dengan ada data unit cost sebesar 200.022 per karton, ada order setup cost-nya 107.022 per order, holding cost-nya 17.022 per karton per tahun, dan ada lead time-nya 9 hari, serta ada hari kerja distributor 360 untuk menjawab soal-soal yang ada pada soal nomor 2. Lanjut, kita kelola dengan pakai POM, ada di modul, klik yang inventory, habis itu kita klik yang file, new, dan pilih yang IOQ model ini. Untuk kliknya kita pilih yang ini, lalu klik OK. Untuk demand-nya kita masukkan sesuai data yang tadi kita peroleh. Nah, kita peroleh datanya, ada demand-nya, dimasukkan, setup atau ordering cost-nya, ada holding cost, unit cost-nya, ada data hari per tahunnya, serta ada lead time-nya. Ketika datanya sudah masuk, kita klik yang solve. Baik, di sini kita diperoleh ada beberapa data hasil pengolahan. Nah, untuk optimal order quantity-nya atau Q bintangnya ada di 1.386,23, serta ada reorder point-nya ada di 3.820,5 unit berdasarkan hasil perhitungan POM. Terus juga ada order per periodenya dalam 1 tahun itu ada di 110,24. Untuk the annual cost-nya di sini ada yang setup cost serta ada yang holding cost. Nah, ini. Nah, selanjutnya untuk kita melihat kurvanya. Di sini ada kurvanya, ada dari order quantity dengan cost-nya. Untuk biayanya, total biayanya di sini akan menurun, baru ada di titik ini, akan sedikit demi sedikit menaik. Nah, untuk setup cost-nya terus menurun. Nah, untuk holding cost-nya, menyesuaikan, di sini holding cost-nya biaya simpannya itu akan terus meningkat. Nah, mungkin ini untuk penjelasan soal nomor 2 menggunakan aplikasi POM. Baik, untuk soal yang ketiga, soal selanjutnya yaitu berdasarkan data soal nomor 1 dan 2, pabrik minyak goreng Lezat memberikan tawaran diskon sebesar 7% ketika distributor membeli 15.000 sampai 29.900 karton dan memberikan diskon 12% jika membeli paling sedikit 30.000 karton. Nah, untuk holding cost-nya di sini sebesar 0,85% per tahun dari unit cost. Nah, di sini kita akan menggunakan POM, menghitung optimal order dan annual cost. Nah, sebelumnya kita juga harus menghitung untuk diskon di harga saat diskon di 7% dan harga diskon di 12%. Nah, untuk harga diskon di 7% itu harganya di 186.950 dan untuk harga diskon saat yang diskon yang kedua yaitu 12% ketika lebih dari 30.000 pembelian karton ada di 176.899. Nah, data ini akan kita masukkan ke POM untuk kita olah. Di sini kita bisa pilih yang modul, habis pilih modul kita pilih yang inventory, habis itu kita klik yang file, klik new, dan kita pilihnya yang
quantity diskon atau IOQ model, karena kita akan membandingkan diskon yang 7% dan yang 12%. Untuk demand-nya kita masih tetap sama, pakai demand ketika soal nomor 1 dan juga nomor 2, yaitu di 152.820.000. Untuk demand-nya kita pakai yang di 152.820. Untuk ordering cost-nya kita pakai yang 107.022. Untuk holding cost-nya tadi 17.022. Untuk yang lower-nya ini tadi untuk pembelian 15.000. Upper-nya itu tadi 29.999 dengan harganya 186.950. Nah, untuk yang kedua ini ketika pembelian lebih dari 30.000 dengan harganya 176.899. Nah, ketika datanya sudah masuk, maka kita akan olah dengan mengklik solve. Nah, di sini kita akan memperoleh datanya. Untuk optimal order quantity atau Q bintangnya ada di 30.000. Serta untuk the annual cost-nya, di sini ada di, untuk annual setup cost-nya ada di 545.170. Dan untuk di order per period-nya ada di 5,09. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai soal ATS yang telah diberikan untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.